Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ikro, ternyata ini alasan kenapa Arab Saudi tidak pernah dijajah bangsa asing, sedangkan negara Wakanda sering dijajah bangsa asing. Arab Saudi yakni negara yang terletak di Jazirah Arab dan juga termasuk dalam salah satu negara jarang terjajah oleh kekuatan asing selama sejarah panjangnya. Salah satu faktor utama yang melindungi Arab Saudi dari invasi adalah letak geografisnya yang didominasi oleh padang pasir yang luas. Gurun Rub al-Khali juga dikenal sebagai MPT Quarter, adalah salah satu gurun terbesar di dunia dan meliputi sebagian besar wilayah selatan Arab Saudi. Kondisi gurun yang keras dan kurangnya sumber daya alam yang berlimpah membuatnya sulit bagi kekuatan asing untuk menduduki atau mengendalikan wilayah ini. Arab Saudi adalah pusat Islam dan memiliki dua kota suci, yaitu kota Mekah dan Madinah. Sejarah panjang Islam dan pentingnya dua kota ini membuat Arab Saudi menjadi tempat yang dihormati dan dijaga oleh dunia muslim. Kekuatan-kekuatan asing akan berisiko besar jika mereka mencoba untuk mengendalikan atau menjajah wilayah yang dianggap suci ini. Ketidakhadiran sumber daya alam yang berlimpah pada masa lalu dan iklim yang keras telah menjadikan Arab Saudi kurang menarik bagi kekuatan asing yang mencari keuntungan ekonomi melalui penjajahan. Sedangkan negeri Wakanda ini, Indonesia memiliki banyak kelebihan dari negara manapun yang ada di dunia ini. Namun, hal itu bukannya menjadi alasan rakyat menjadi sejahtera dan bumi Indonesia menjadi makmur. Justru, hal itu menjadikan rakyat terlena dengan kekayaan yang disiapkan oleh Yang Maha Kuasa. Dalam sejarah, Indonesia telah dijajah oleh bangsa asing selama 3 abad lebih. Bayangkan, selama ratusan tahun, bangsa ini telah menjadi budak hingga tak bisa menikmati hidup yang penuh kebebasan. Jika para pahlawan di masa lalu tak berperang untuk kemerdekaan, maka saat ini Indonesia masih menjadi negara yang terjajah. Alasan ini akan membuktikan kenapa Indonesia mudah sekali dijajah hingga susah keluar untuk merdeka. Bahkan saat kemerdekaan itu didapat, penjajah sepertinya masih ada dan membuat banyak Indonesia jadi sengsara. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, kompetensi. Faktanya, memang di masa lalu banyak dari warga Indonesia yang kurang kompeten. Pendidikan bukanlah sesuatu yang penting. Hal inilah yang menyebabkan penjajah masuk dan membuat semuanya jadi kacau. Mereka mengeruk semua keuntungan dari negeri ini, lalu membawanya kembali ke negeri aslinya. Zaman dahulu, masyarakat kurang kompeten. Jika saja di masa lalu orang Indonesia lebih kompeten, memiliki teknologi yang tinggi, maka penjajah tak akan bisa masuk. Kalaupun masuk, mereka tak akan bertahan lama. Kerajaan-kerajaan besar di Indonesia pasti menumpasnya dengan segera. Namun, sayang beribu sayang, negeri ini kalah segalanya. 2. Mudah dipengaruhi. Orang-orang Indonesia di masa lalu mudah sekali dipengaruhi oleh kepentingan asing melalui kepentingan materi. Bahkan, budaya itu masih bertahan hingga sekarang. Saat Indonesia telah mendapatkan kemerdekaan selama 72 tahun lebih, nyatanya penjajah masih saja menyusup dalam bentuk lain, bahkan bisa dibilang sangat mengerikan. 3. Pemalas. Anda tidak perlu sakit hati jika kenyataannya Anda adalah orang yang rajin, namun secara garis besar, bangsa ini adalah bangsa yang pemalas. Kita semua malas belajar sesuatu, tak ingin maju dengan proses dan ingin segala hal dilakukan dengan instan. Dampaknya, negeri ini akan selalu stuck dan jalan di tempat tanpa ada kemajuan yang berlaku. Penjajahan dalam bentuk apapun akan menyukai Indonesia yang rakyatnya pemalas. Mereka
akan menawarkan banyak sekali kemudahan hingga akhirnya kita terbuai dengan banyak hal yang manis dan mudah. Di akhir cerita, bangsa ini akan terus terpuruk karena tak mampu mengembangkan apa-apa. Bangsa yang pemalas selalu suka menggantungkan diri kepada orang lain. 4. Sulit dipersatukan. Negeri ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini diambil dari kitab Sutasoma yang diciptakan pada era Majapahit. Tahukah Anda kenapa semboyan ini diciptakan di masa lalu? Jawabannya, karena perpecahan sering sekali terjadi di masa lalu. Antara suku justru selalu berperang dan ingin menguasai banyak wilayah. Sebuah contoh yang baru-baru ini terjadi adalah pembakaran masjid di Tolikara. Sifat inilah yang disukai oleh Belanda di masa lalu. Mereka akhirnya melakukan politik adu domba dan membuat semua kubu jadi hancur karena saling berperang. Di era modern seperti sekarang, kekacauan juga terjadi akibat perbedaan suku. Semboyan yang dijunjung tinggi tinggallah sebuah semboyan. Pada praktiknya, konflik suku, ras, dan agama terus terjadi dan membuat Indonesia semakin hancur. Sekarang, tinggal kita sebagai anak bangsa yang harus bangkit dari keterpurukan akhlak. Dari kitab Al-Quran yang artinya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang merubahnya sendiri. Kita hanya dituntut untuk berlaku amanah. Jangan menjadi manusia yang lebih mengutamakan sifat-sifat jahat yang menjadikan kita lebih rendah dari hewan. Berlaku adil adalah tuntutan yang tidak bisa ditawar, sehingga kita dilarang lupa akan janji kita untuk tunduk kepada aturan yang maha kuasa. Jadilah manusia yang sempurna sebagai kodrat yang telah diberikan kepada manusia. Itulah perbedaan negara Arab tidak pernah dijajah oleh bangsa asing dengan negara Wakanda sering dijajah bangsa asing. Wallahu alam bishawab.